Salam sejahtera kepada Dr. Yusri dan rakan-rakan sekalian. Nama saya Liu Wanping, UK 30395. Saya ingin membentangkan dengan tajuk Model dan Teori-teori Komunikasi. Definisi komunikasi adalah proses pertukaran maklumat melalui pemahaman yang sama di antara dua atau lebih pihak yang terlibat. Teori komunikasi adalah satu pandangan dan strategi yang akan membentuk alat dan rangka kerja untuk sesuatu perkara yang hendak dilaksanakan. Dalam proses komunikasi, teori akan membina bentuk dan kaedah komunikasi yang hendak dibuat. Teori-teori konvensional dan interaksional bahwa kehidupan sosial merupakan suatu proses interaksi yang membangun, memelihara serta mengubah kebiasaan-kebiasaan tertentu, termasuk dalam hal ini bahasa dan simbol-simbol. Teori-teori kritis dan interpretif. Teori kritis berkaitan dengan cara-cara di mana kondisi manusia mengalami kendala dan berusaha menciptakan berbagai metode untuk memperbaiki kehidupan manusia. Teori interpretif memahami pengalaman hidup manusia atau untuk menginterpretasikan makna-makna teks. Teori-teori kontekstual terdapat 5 komponen, yaitu komunikasi intrapribadi, komunikasi antarpribadi, komunikasi kelompok, komunikasi organisasi, dan komunikasi massa. Komunikasi intrapribadi adalah proses komunikasi yang terjadi dalam diri seseorang. Komunikasi antarpribadi adalah komunikasi antar perorangan dan bersifat pribadi, baik yang secara langsung ataupun tidak langsung. Komunikasi kelompok membahas tentang dinamika kelompok, efisiensi dan efektivitas penyampaian informasi dalam kelompok, pola dan bentuk interaksi, serta pembuatan keputusan. Seterusnya, komunikasi organisasi menunjuk pada pola dan bentuk komunikasi yang terjadi dalam konteks dan jaringan organisasi. Komunikasi massa adalah komunikasi melalui media massa yang ditujukan kepada sejumlah khalayak yang besar. Model komunikasi dibuat untuk membantu dalam memberi pengertian tentang komunikasi dan juga untuk menspesifikasi bentuk-bentuk komunikasi yang ada dalam hubungan antar manusia. Ini semua adalah model-model komunikasi. Model SMCR below terdiri dari 4 komponen, yaitu source, message, channel, dan receiver. Model Shannon-Weaver. Pola komunikasi yang diterapkan adalah komunikasi satu arah yang berlangsung tanpa ada timbal balik secara langsung. Apabila adanya hambatan dalam berkomunikasi, dapat mengganggu efektifan dari proses komunikasi. Model Lasswell digunakan dalam komunikasi massa di mana communicator sangat powerful
mampu mempengaruhi komunikan dan menganggap pesan yang dia sampaikan mampu membawa efek dalam diri komunikan. Model Lurie. Menurut model ini, komunikasi adalah proses transaksional dan multidimensi, di mana aspek relationship dan interaksi antar individu sangat mempengaruhi pelaksanaan komunikasi. Model keyakinan kesehatan. Model ini menekankan pada persepsi klien sebagai upaya pencegahan penyakit. Kelebihan model ini yaitu adanya penerapan komunikasi yang luas, dapat berubah persepsi dan keyakinan klien sehingga perilaku sehat ditingkatkan. Model komunikasi King menekankan pada komunikasi yang terjadi antara perawat dan klien yang bersetujuan untuk menentukan suatu keputusan dalam melaksanakan tindakan kesehatan. Model komunikasi kesehatan berfokus terhadap transaksi antara profesional kesehatan klien yang sesuai dengan masalah kesehatan klien. Model Scrum. Pada tahun 1954, Wilbur Scrum telah memperkenalkan model interaksional yang menekankan proses komunikasi dua hala. Ciri-ciri model komunikasi Scrum ialah memberi tumpuan terhadap komunikasi, penerimaan, tafsiran message. Model komunikasi partisipasi. Berdasarkan konsep pemusatan yang dikembangkan dari teori informasi dan cybernetik, model ini muncul setelah melihat berbagai kelemahan model komunikasi satu hara yang mendominasi berbagai riset sebelumnya. Sekian, terima kasih.